Oke guys, sebelum memulai please subscribe my channel dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pasya di kanal PBSI episode ke-7. Terima kasih untuk rekan-rekan sahabat PBSI yang selalu mendukung kami dan selalu menonton acara ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, ya. Jauh-jauh saya datangkan dari Sumba, ya. Mbak Carlina Ariance Hono, ya. Pak Arlin, ya. Oke, Mbak Arlin mungkin bisa sapa rekan-rekan dulu yang ada di rumah sekalian memperkenalkan diri. Nah, terima kasih untuk Mas Pasya yang sudah mengundang saya. Untuk itu saya akan menyapa teman-teman, khususnya teman-teman PBSI 2016. Jadi untuk teman-teman ini kan masih ada yang sudah ujian, ada juga yang sedang dalam proses menyusun skripsi. Jadi salam semangat ya buat teman-teman PBSI. Jangan lupa selalu berdoa dan jangan pernah putus semangat. Jadi untuk itu saya boleh menyapa keluarga saya di Sumba ya? Boleh sekali. Baiklah, untuk itu saya akan menyapa keluarga saya di Sumba. Di sana ada kakak Erik, ada adik Cici dan adik Feki. Mereka sisa 3 orang di sana. Di sana kan orang tua kan sudah tidak ada, almarhum bapak mama sudah meninggal, jadi sekarang di sana cuma bertiga. Jadi saya ingin menyampaikan kalau saya sangat rindu dengan mereka, seperti itu. Luar biasa. Siapa tadi saudara? Ada 3 orang? Iya, 3 orang. Ada Erik, ada Cici dan Feki. Halo ya. Iya. Salam dari Malang ya, dari kanal BBSI. Iya. Mbak Arlin dari Sumba. Iya. Sumba tepatnya di Waimarama. Iya, betul, Waimarama. Waimarama. Dari Sumba ke Malang itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau dari Sumba ke Malang, jadi begini ya, kalau dari rumah saya ke bandara itu kan butuhkan waktu itu sekitar 1 jam. 1 jam. Baru boleh sampai di Tambulaka atau di bandara Tambulaka. Nah, setelah sampai di situ kan perjalanan dari Tambulaka ke sini kemarin sempat saya pulang ke sini kan lewat Surabaya. Jadi perjalanan saya itu cukup lama, itu ditempuh dalam 2 jam baru bisa tiba di Surabaya sini di Bandara Juanda. Setelah itu baru saya mengikuti travel untuk datang ke Malang. Ya, jadi cukup lama. Cukup lama, padahal sudah menggunakan pesawat ya? Iya. Dari rumah ke bandara di Sumba 1 jam. Iya, 1 jam. Kemudian dari sana naik pesawat ke Surabaya 2 jam. Iya, 2 jam. Turun Surabaya masih Malang. Iya, Malang. Itu memang harus harus pakai pesawat atau bisa lewat jalur lain kalau mau dari Sumba? Bisa. Semisal kalau mau ikut ini kapal laut boleh. Tetapi tergantung dari kemauan pribadi lepas pribadi. Kalau saya kemarin lebih pilih ikut pesawat aja, kan bisa langsung nyampe. Lebih cepat juga. Ya, kalau juga. Lewat jalur kapal itu berapa lama? Itu bisa ditempuh dalam 3 hari. 3 hari. Lumayan lama. Jadi membosankan juga, mendingan ikut pesawat aja. Kalau boleh tahu habis berapa ongkos 1 kali dari Sumba? Kalau untuk ongkos kemarin itu saya ongkos pesawat itu 1.500.000. Tetapi karena adanya pandemi seperti ini COVID, jadi kemarin itu masih sempat urus rapid test. Tapi kalau untuk rapid test itu biaya per orangnya itu 450.000. 450. Belum lagi biaya perjalanan ke sini. Jadi membutuhkan lumayan. Sekitar 2 juta ya, lebih lah ya. 2 juta lebih. 1 kali perjalanan. Iya. Untuk menuntut ilmu, untuk kuliah dibutuhkan pengorbanan seperti itu ya. Jalur udara kembali ke darat dengan membutuhkan waktu sekali perjalanan itu 2 juta lebih. Sumba. Oke, saya pernah baca-baca sedikit Mbak Arlin. Di Sumba itu ada kebudayaan, ya mungkin kebudayaan ya, termasuk salah satu kebudayaan di mana untuk menikah ya, itu seorang perempuan
itu bisa diukur berdasarkan tingkat pendidikannya. Iya Betul apa tidak? Betul. Betul. Ya, mungkin bisa Iya. di-share ke teman-teman itu seperti apa? Jadi begini, kalau di sana kan untuk kayak mau menikah gitu kan, di sana memang ada juga yang sekolah dan ada juga yang tidak sekolah. Tetapi kalau ini yang tidak sekolah itu bisa dikondisikan kayak dari pihak cewek itu untuk meminta harga atau mahar dari pihak laki-laki itu disesuaikan. Tetapi kalau yang kayak pendidikannya sudah kayak S1 atau bahkan S2 itu bisa jadi orang tuanya itu minta itu hewan sebanyak bisa 50, bisa 100, tetapi itu bukan hanya kerbau, tetapi di situ ada kerbau, ada sapi, ada kuda, tergantung permintaan dari pihak cewek itu. 50. Iya bisa, bisa 50 dan bisa lebih dari 50 Bisa juga. lebih dari. Nah, tetapi tergantung dari permintaan pihak, Perempuan. iya, keluarga dari pihak perempuan itu. Satu harga kerbau itu perkiraan berapa kalau diuangkan? Kalau di sana diuangkan itu sekitar 20-an juta. Tetapi semisal kalau ini keluarga cewek itu minta diuangkan juga nggak apa-apa, tergantung, tergantung aja. Yang menentukan besar atau banyak sedikitnya itu adalah dari pihak perempuan. Pihak perempuan. Sempat terjadi nggak di mana dari pihak perempuan itu sudahlah tidak usah gitu? Oh kalau itu Harus ya? Harus, itu memang. Cuma mungkin banyak sedikitnya Ya. tergantung dari pihak perempuan. Ya betul, tergantung dari pihak perempuan seperti itu. Berarti orang sana mau tidak mau harus punya hewan peliharaan ya? Apa memang mata pencahariannya di sana kebanyakan peternak atau seperti apa? Jadi begini, kalau semisal mau menikah ya, nggak perlu harus ada hewan di rumah, nggak perlu. Jadi gini, karena sekarang mungkin sudah kebanyakan teman-teman kayak yang masih muda-muda itu kan, mereka kan ada kan kayak istilah arisan. Jadi mereka itu patungan, semisal ya contoh tahun ini bulan Agustus, semisal masnya ya mau pembelian ke istrinya seperti itu. Nanti itu sebelum bulan itu kan sudah diadakan arisan. Jadi dari pihak keluarga itu, entah dari keluarga manapun itu kan bisa menyumbangkan. Menyumbangkan bisa dalam bentuk uang atau bisa juga dalam bentuk hewan. Jadi nanti dikumpulkan baru dibawakan ke pihak perempuan. Nanti kalau bulan berikutnya misalkan bagian Mbak Arlin, saya nyumbang balik sesuai dengan yang dikasih. Begitu. Jadi tidak terlalu rumit juga sih. Oke. Perumpamaannya hewan, tapi kalaupun tidak bisa diuangkan ya. Iya, bisa diuangkan. Soalnya saya mikirnya gini Mbak, bisa kebayang misalkan dalam 1 bulan itu yang menikah misalkan dari 1 orang, sedangkan 1 orang 50. Berarti kan kalau ada 3 orang saja dalam 1 bulan yang sama, berarti kan membutuhkan 150 hewan. Nah, ketersediaan hewannya itu dari mana gitu ya? Ternyata memang itu hanya bentuk nilai ya, besarnya nilai. Kalaupun tidak ada hewannya bisa diganti dengan uang gitu. Bisa. Tidak harus menuntut bahwa harus hewan, tidak. Bisa diuangkan juga, tergantung. Mengenai calon pasangannya itu apakah harus dari daerah sana atau bebas? Itu bebas, tergantung, kan jodoh kan ditentukan oleh Tuhan ya kan. Jadi semisal kalau orang Sumba di sana kan jodoh sama orang Jawa, semisal cewek yang jodoh, memang kalau dari pihak orang Jawa itu, semisal dari Malang sini harus mengikuti adat istiadat dari pihak cewek, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, tidak menuntut, tidak harus, tidak, tergantung. Kalau jodoh ya nggak apa-apa, nggak mungkin kan ditolak. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan orang Sumbanya itu cowoknya Mbak, ya, nikahnya dengan orang Jawa misalkan, ya. Nah kan yang posisinya cewek ini orang Jawa nih, tetap harus ikut adat sana, ceweknya yang ini atau bagaimana? Itu tergantung ya, karena kemarin itu sempat ada teman saya, cowok, tapi dia itu dari jurusan biologi. Dia kan istrinya orang Jawa. Nah, tetapi dia itu ikut, dia nikah sama cewek itu. Dia nikah, jadi dia istilahnya dia yang ikut ini adat dari Jawa. Orang Jawa itu. Jadi tergantung. Semisal kalau di Sumba sana nggak menuntut harus ikut di sana ya nggak apa-apa. Tergantung. Jadi untuk yang mahar tadi itu lebih dikhususkan kepada perempuan ya. Iya. Tetapi kalau
itu kan cowok. Kalau cewek yang memang harus ikut di Harus sana. ikut sana. Tetapi kalau cowok ya tergantung permintaan. Semisal ada persetujuan antara pihak orang Jawa sini dengan orang Sumba, kayak gimana ceritanya ya tergantung dari pihak masing-masing gitu. Ya. Informasi yang sangat menarik ya teman-teman, dari Mbak Arlin tadi, di mana prosesi pernikahan di Sumba itu bisa semeriah itu ya, melibatkan beberapa puluhan ekor hewan, dan kalau diuangkan anggap 50 ekor ya, satunya tadi sekitar 20. Iya, sekitar 20. Ya, sekitar itu ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa berarti di Sumba sana itu yang namanya pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral ya. Iya. Dengan adanya syarat-syarat itu bukan berarti bermaksud untuk membebankan, tapi kalau saya lihat dari sisi saya mendengarkan ceritanya Mbak Arlin tadi itu, di sana berarti tidak main-main kalau untuk mau menikah ya, karena membutuhkan biaya yang Iya, yang cukup banyak seperti itu. Ini sambungannya lagi dari saya tertarik soal ini. Ya tidak apa-apa. Pernah terjadi proses perceraian atau bagaimana itu kalau di sana? Misalkan ada yang bercerai itu atau tidak pernah ada? Kalau di sana itu tidak ada yang bercerai. Sudah saya duga. Tidak ada, karena bercerai juga itu pasti ada prosesnya juga. Kayak semisal kalau pihak cewek yang minta cerai atau pihak cowok itu pasti istilahnya itu ada istilah denda. Jadi didenda sama pihak itu. Jadi kan sudah ada perjanjian, jadi tidak boleh. Kalau di sana itu kalau bilang cerai itu susah, kecuali diceraikan oleh maut. Tidak ada di sana cerai, bukan hal yang gampang. Menikah aja udah nggak gampang. Harus membutuhkan biaya yang cukup banyak, apalagi kalau cerai kan sayang, hewannya udah dikasih lalu cerai lagi, terus nanti mau nikah lagi kan susah. Itu lagi. Itu kan susah. Mungkin ada sanksi juga ya dari warga sana kalau Iya. misalkan terjadi perceraian kepada salah satu, itu nanti efeknya akan jelek mungkin. Iya, pasti ada. Jadi mendingan dihindari aja kayak gitu. Dan percaya juga kan bukan hal yang Tuhan sukai juga. Iya. Saya sudah menduga itu ya. Nah itulah sebabnya kenapa di awal itu memberikan persyaratan seperti itu, karena menghindari itu. Ya mohon maaf sekali, masih banyak di luar sana yang dalam tanda kutip menyepelekan janji suci pernikahan, Mbak ya. Baru berapa bulan sudah bercerai. Bahkan ada yang bercerai hanya melalui SMS ya. Iya. Itu sudah. Jadi itu kalau menurut saya sudah menodai arti kesucian dari pernikahan itu sendiri ya. Dan ini saya rasa perlu dicontoh ya, bukan berarti dari segi pemberian hewan apanya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesucian sebuah hubungan agar tidak terjadi perpecahan. Sangat menarik Mbak Arlin ya. Iya. Kemudian begini Mbak Arlin, Iya. ini berarti sudah tahun keberapa di Malang? Ini sekarang masuk tahun keempat. Tahun keempat. Suka duka menjadi anak rantau Iya. di Malang. Iya. Apa kira-kira? Kalau di sini kan namanya juga kita kan perantau. Jelas ya, semua kebutuhan itu kan harus ada uang dulu baru bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi kalau kami ini khususnya di kos saya ya, di Karya Timur Gang 1 itu, kami itu saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Semisal yang satu kekurangan ini atau apa segala macam, pasti dibantu sama teman yang lainnya. Jadi saya rasa memang walaupun kami juga pada dasarnya atau kenyataannya memang kami perantau, tetapi kami tidak merasa bahwa kami itu perantau, karena kami itu saling memenuhi antara kebutuhan satu dengan yang lainnya. Tetapi banyak juga yang semisal dia itu mementingkan dirinya sendiri, itu tergantung. Tetapi kalau dengan teman-teman saya itu, saya sendiri tidak merasa kekurangan, karena selalu ada teman yang membantu juga. Saling dukung ya. Iya, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa ya, gotong royong ya, satu Iya. susah ditolong, Iya. ketika yang ini susah ikut tolong. Dan pada akhirnya Mbak Arlin tidak merasa menjadi perantau ya, Iya. karena ya itu tadi ada hubungan kekeluargaan. Betul sekali ya, penting sekali menjalin hubungan kekeluargaan seperti itu ya. Ada yang bilang beban itu kalau ditanggung bersama tidak akan, Iya, pasti ringan. kadernya tidak akan terasa berat. Mbak Arlin, sama seperti narasumber-narasumber lain yang saya undang ke kanal PBSI, dalam perjalanan hidup Mbak Arlin selama ini, setiap orang pasti pernah berada pada satu titik terendah dalam kehidupannya Mbak Arlin. Kalau boleh diceritakan juga ke rekan-rekan, ke sahabat kanal PBSI di rumah, titik terendahnya dari seorang Mbak Arlin ini pada saat itu. Kalau saya itu pada saat saya tuh
dalam hidup saya itu saya tidak pernah merasa sedih, saya tidak pernah merasa rendah. Tetapi pada saat itu saya pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu memang ada sesuatu hal yang memang kita tidak inginkan. Saya itu merasa bahkan saya merasa itu hidup saya sudah tidak berarti. Itu ketika saya yang pertama itu saya kehilangan ibu saya. Kehilangan ibu saya itu pada tahun 2010. Itu saya posisi kelas 3 SMP. Itu mama saya meninggal dunia. Setelah itu saya hidup dengan bapak saya sama adik-adik saya. Jadi sekarang adik saya juga ada yang kuliah di Unitri. Jadi dia ambil kemarin itu bagian akuntansi. Jadi begini Mas, kemarin mama saya itu sakit itu persis cuman 1 minggu, akhirnya langsung meninggal dunia. Jadi selama itu kami cuma dengan bapak. Jadi bapak juga mungkin bukti cintanya dia terhadap ibu saya. Dia selama itu tidak menikah sama perempuan lain. Dia itu berpikir kalau harus menikah lagi itu kasihan dengan kami, masa depan kami itu kayak gimana gitu kan. Jadi bapak saya itu tidak menikah. Akhirnya pada tahun 2019 kemarin di akhir bulan itu, tepatnya tanggal 1 Desember bapak saya juga meninggal dunia. Desember itu? Iya, meninggal dunia. Yang itu pada saat itu mau diadakan micro teaching kan, bulan Desember itu mau diadakan micro teaching. Itu saya tidak ikut pertemuan itu berapa kali pertemuan, kira-kira 7 kali pertemuan saya tidak mengikuti karena saya harus balik kampung. Jadi itu saya merasa putus asa, hampir itu saya tidak mau kembali ke sini karena saya ini posisinya saya tuh dilema, masa depan saya juga penting, tetapi adik-adik saya juga kan penting. Di sana sekarang kan mereka sendirian, walaupun memang ada tetangga, tapi kan namanya rumah masing-masing, yang jelas kan urus pribadinya masing-masing. Walaupun memang kadang ada yang pergi tengok kan nggak mungkin harus tiap hari itu kan. Jadi saya itu merasa kayak tidak ada semangat. Ya, tetapi karena banyaknya keluarga, terlebih khususnya itu tante dan om saya itu selalu support saya, karena saya kan sekolah itu kan yang biaya pendidikan bapak saya, jadi mereka bilang harus diteruskan, semisal balasan kamu itu harus sukses seperti itu. Jadi itu semangat dalam diri saya ketika tante saya bilang gini, kamu itu harus selesaikan, bapak kamu sudah berjuang sedemikian rupa, sudah mengorbankan segala macam, dan bapak saya itu meninggal juga kan untuk waktu itu kan tujuannya mau urus untuk kirim uang ke saya dan adik saya juga, tetapi pada saat di tengah jalan itu kan terjadi kecelakaan, akhirnya meninggal dunia seperti itu. Tetapi kalau untuk dalam kuliah itu saya biasa saja, tidak terlalu tidak merasa kalau saya ada di titik rendah, tidak. Luar biasa ya ketegarannya Mbak Arlin ini, bahwa Mbak Arlin memiliki prinsip bahwa hidup itu tidak ada dalam keadaan apapun tidak pernah merasa berada pada titik terendahnya, tapi yang membuat sedikit guncangan dalam kehidupannya adalah kehilangan seorang ibu dan juga seorang ayah. Kalau boleh tahu gitu, kecelakaannya itu motor atau ada pas waktu mau kemana? Itu pas mau ke Tabula, ke kota Tabula, itu kecelakaan. Di situ jalannya juga lurus, tapi mungkin karena nasib seseorang kan sudah ditentukan oleh Tuhan, yang pasti berbeda aja. Ada yang kalau meninggalkan sakit, kalau bapak saya kemarin itu kecelakaan. Itu mau ngurus kirim uang ke sana itu? Iya. Lalu adik-adik sekarang sama kakak. Sama kakak cowok. Oh, masih ada kakak. Berapa saudara Mbak adik? Kami 5 bersaudara. Mbak Arlin nomor 2. Aku yang nomor 2. Yang pertama kakak, yang nomor 3 di kampus. Untuk kita ini. Yang terakhir ini usia berapa? Kalau yang cewek ini sekitar 17 tahun. Kalau yang cowok itu baru 13 tahun. Apa namanya, kakak sudah bekerja? Kakak ini tidak bekerja juga. Cuman kalau ada kakak yang kerja itu diajak kerja gitu. Kayak kalau ada proyek kerja apa segala macam pasti diajak kerja. Jadi nanti mereka bagi itu uang gitu. Kalau sempat ada memori yang teringat di Mbak Arlin,
apa kira-kira keinginan dari orang tua yang Mbak Arlin belum sempat wujudkan untuk mereka di masa mereka masih hidup? Mungkin ada sempat ucapan apa keinginan mereka? Jadi waktu itu kan pas mama masih hidup itu kan baru kelas 3 SMP, jadi belum terlalu cerita banyak dengan almarhum. Tetapi kalau dengan bapak itu pengen sekali kalau saya itu menjadi orang yang sukses. Bapak itu pengen sekali saya itu segera wisuda. Kayak kemarin sebelum bapak meninggal sempat terus bapak saya itu sempat bilang begini, nanti kalau kamu wisuda itu bapak akan datang gitu. Tetapi kalau pada umumnya itu bapak pengen saya itu jadi orang sukses dan membanggakan keluarga, itu saja. Jadi orang sukses dan membanggakan untuk keluarganya. Dan sempat ada ucapan kalau wisuda pengennya hadir. Iya, pengennya hadir. Tapi udah nggak Tapi takdir berkata lain. Cuma pasti. Jadi kemarin itu saya sengaja ujian di sana. Saya itu pengen tunjukkan kepada almarhum bapak dan mama saya itu bahwa saya sudah ujian. Saya sengaja ujian di rumah saya, biar nanti mereka itu istilahnya kalau orang Sumba itu kan arwah mereka itu biar lihat langsung saya. Jadi saya sengaja ujian di sana. Sebelum itu ada cerita yang menarik. Jadi gini, esoknya mau ujian, adik saya itu mimpi sama kedua almarhum saya ini, bapak dan mama saya. Itu mereka senang, tetapi itu mereka cerita tentang pribadi saya, tetapi dalam hal apa itu adik saya lupa. Tapi kemungkinan besar bahwa esoknya kan saya mau ujian, kemungkinan mereka itu senang karena saya kan sudah mau ujian skripsi, seperti itu, sudah mau sidang. Meskipun sudah terpisahkan raga ya, tapi mereka masih bisa hadir 1 hari sebelum Mbak Arlin ini melaksanakan ujian, hadir lewat mimpi adiknya dengan menceritakan hal-hal yang mungkin hal-hal baik ya tentang Mbak Arlin. Dan itu saya rasa kalau saya tafsirkan adalah wujud kebahagiaan dan support juga. Tepat 1 hari sebelum mau ujian, hadir di mimpi menceritakan hal baik, itu merupakan support orang tua kepada Mbak Arlin. Seandainya saat ini juga ya, mama sama bapak menyaksikan apa yang Mbak Arlin sampaikan kepada mereka. Yang ingin saya sampaikan, jangan lupa selalu mendoakan saya dan memberikan support kepada saya supaya saya menjadi anak yang kuat dan tegar dan selalu tidak pernah kenal lelah. Saya juga pengen kalau saya itu menjadi kebanggaan mereka. Harapan ke depan Mbak Arlin ya, setelah lulus dari Ibu Jotomo ini, apa keinginan atau cita-cita yang ingin Mbak Arlin gapai di kemudian hari? Oke, jadi begini, kalau harapan saya yang jelas ya, saya ingin memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya, seperti itu. Kayak saya sekarang kan lagi kuliah S1 kan untuk keguruan, khususnya bahasa Indonesia kan. Saya nanti kepengen jadi guru bahasa Indonesia, seperti itu. Kita doakan sama-sama dan apa yang menjadi harapannya Mbak Arlin ini bisa tercapai ya. Bisa lancar, sukses, lulus dari sini jadi guru bahasa Indonesia. Mungkin rencananya mau mengabdi di sana atau di mana saja berada? Jadi begini, kalau semisal wisuda tahun ini jadi ya, saya belum langsung pulang karena saya harus kerja dulu. Adik saya kan masih di situ, jadi bisa kerja di sini aja dulu biar membantu gitu. Tapi kalau adik saya sudah selesai, baru bisa balik ke sana, baru mengabdi di sana. Ya, seperti itu ya. Hal yang bisa kita ambil dari cerita Mbak Arlin tadi adalah yang pertama tentang kejujuran. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah perjuangan Mbak Arlin ini dalam mewujudkan keinginan ayahnya, meskipun belum sempat ayahnya bisa melihat secara langsung wisuda pada tahun ini, tapi orang tua sudah bisa hadir lewat media lain yang menyampaikan dukungannya kepada Mbak Arlin tadi ya. Oke. Ditinggal jangankan kedua orang tua Mbak Arlin ya, satu saja tidak. Saya kan juga ayah saya juga sudah meninggal juga. Tapi yang saya lihat dari Mbak Arlin ini ketegaran yang luar biasa ya dari seorang perempuan. Apa sih Mbak Arlin yang membuat Mbak Arlin bisa setegar dalam menghadapi cobaan-cobaan?
dalam pikiran saya itu memang saya tidak pernah terlepas dari hal-hal yang kayak saya harus lemah, memang tidak terlepas. Tetapi yang buat saya lebih semangat itu adalah saya ingin orang tua saya itu lihat saya itu menjadi orang yang sukses. Yang kedua itu saya pengen nanti jadi kakak yang baik buat adik-adik saya. Semisal kalau adik-adik saya pengen lanjut sekolah atau melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi, saya itu pengen menjadi panutan mereka. Saya pengen sekali menjadi panutan mereka, dan saya itu tidak mau melihat mereka sedih. Saya harus bisa menjadi sosok ayah dan juga ibu bagi keluarga saya, terlebih khususnya buat kakak dan juga adik-adik saya. Jadi saya itu yang buat saya lebih tegar itu cuma ingin keluarga saya itu bahagia, itu saja. Luar biasa ya. Jadi sifat manusiawi pasti ada ya, perasaan sedih, ragu itu ada, tapi Mbak Alin ini berusaha untuk melawan itu karena Mbak Alin ini ingin menjadi contoh ya untuk adik-adiknya bahwa kita mampu untuk melewati semua ini ya, kita mampu, dan Mbak Alin ini ingin menjadi panutan juga untuk mereka agar bisa mencontoh ke depannya ya, untuk menjadi seorang yang kuat. Baik, saya rasa itu untuk bincang-bincang kita kali ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Mbak Alin, dari perjuangannya ya, dari ketegarannya, dari kerja kerasnya ya, bisa untuk Indonesia. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan apa yang Mbak Alin ceritakan bisa tercapai ya. Terima kasih untuk kehadirannya di kanal PBSI. Mbak Alin sudah menghiasi kanal PBSI episode ke-7 ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Kanal PBSI buat sahabat jadi lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.